Akhirnya sen juga. Kula bolak-balik matur kitab niki niku namine Zubdatul Iqon. Niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun wastani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Tapi semua kitab niki niku materi dasare kitab niki Iqon sing kula beton. Napa kitab napa? Iqon karangane Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhoh, napa? Potensi mansukhoh. Kecuali kalam khobar, nggih, kecuali kalam khobar karena yang namanya mansuh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, napa? Kadung terjadi, maka kemungkinannya ya tetap terjadi wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi karena pagi saya bilang cung aku tuh kono pecel karena momennya keliwat sudah siang kan bisa saja tak batalkan gak cung ganti rawon misalnya. Karena sifatnya perintah apa? Sifatnya perintah. Ada muqtadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin, ya sudah agamamu agamaku, agamamu agamaku. Ketika Rasulullah di Medina itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan, mau dihabisin. Nabi kena khitab disuruh ngelawan, makanya disebut kital itu saling perang karena kital itu dari masdar musarokah ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa nopo nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Madinah masih dipakai bully-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi ya. Mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh ngusir kalau jadi gue nyetak bojo ngenteni dicereweti. Ojo ujuk-ujuk nyentak dhisik ben wedi mumpung rung diamuk. Wis karuan ra ngekeki blonjo esuk-esuk nyentak. Ayo pe ngomong apa? Oh yo sarap kudu wong lanang ngono kudu diobatno. Tapi nek kono wis ngamuk, lah kowe oleh nyerang. Tapi biasanya wis down sih. Biasanya wis diamuk setengah jam wis down. Sak jam setruk. Tuh kalau kata Mbah Mun kalau guyon gitu, di bojo cerewet itu baru mari sugih katanya. Tapi santri-santri yang di belakang bilang gak mari sugih, Mbah, mari setruk. Jadi karena ilmu tentang itu gak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau menganalisis perempuan tuh gak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan tuh gak jelas, itu gak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbah Hamid Bedowi itu, acara hallnya Mbah Hamid. Tapi ya enggak undangan, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat. Nek sing ben ngundang istibatalo ya demen kecewa biasanya. Pokoknya saya itu hanya mau di pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di banner itu. Kayak artis. Keribetan itu. Ya kayak seperti ini aja lah, ngaji sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran sing tahu membantah Kanjeng Nabi. Kalau
Kalau bolak-balik cerita, jadi di Quran ada ayat surat jadi surat Mujadilah. Tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat qad sami Allah qaulallati tujadiluka. Jadi allati ing wong wedok tujadilu kang bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari' itu di nahwu itu isim fa'il, karena zamannya sama, fi'il mudhari' zamannya hal dan istiqbal, itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-daribu, paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa diganti daribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a, teman-teman midanget sapa Allah qaulallati ing pengucapane wong wedok. Silailati tujadilu kang bantah sopo lati ka ing sira Muhammad fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati watastaki lan nglaporno sapa wong wedok nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho nih ora trimo kiai, Nabi itu dilaporkan jenenge wong wedok menadak trimo bojo enteng. Nabi wae dilapor jenenge wedok Nabi wae dilapor ilallahi maring. Terus sempat terjadi debat, makanya terusannya ayat wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu ta'awu yasma'u krungu sapa Allah tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Iku perdebatane Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawaratul lughat al-Injlisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Sekamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih pangeran musom-som wedok. Jadi khaulah itu wahyu. Pokoknya ceritanya kudu wahyu, gak oleh cerita elek. Khaulah itu wahyu. Mbah Barkhat, mbah Barwiye mulai itu pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab ku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong Jawa ngono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Jadi wong Arab ku mangane daging. Terus ning hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'ajabat tu ajizatuha. Nah, bermaknanya ya fa'ajabat mongko gawakno hu ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatuha wis bermakna itu ajiz. Pokoke pas sujud itu sing gawakno ajizatuha. Itu jorok niki. Niki murid kecelakaan. Jadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Jadi uteke wis elek banget. Akhirnya jaluk, sing lanang njaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang kerjaluk ra dikek iku ya ngamuk iku sekunane kuno. Tapi nek sing mangan mendoan ngamuke rapati tenan karena ya tadi jawate mesti rapati tenan. Wis akhirnya ngamuk terus wong Arab iku ngamuk tertinggi iku muni anti alayya kadhuri ummi. Kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dzam. Dzam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni, "Dek, kowe kaya ibu." Itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu. Maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk tor, kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehormatan. Saya jajal jenggote kangali cekel. Wes dianggap murid ra duwe. Sebenarnya wong Arab lucu. Berarti padha jenggotene cekel-cekelan wah. Kebayang enggak corong Jawa? Wong Arab ku nak seneng wong, lu sirahe dicekel cek diwambung. Mbon-mbonan.
Nanti kalau delok ora mentoh lho. Lha kalau nanti kalian bangun teng Medina. Karena bangun orang alim alama dan beliau muammar sepuh, ada orang Arab seneng kalian ya. Yo cukup dibambung nih. Sing wong Jawa gak siap. Enak ya sewante. Sewakal cek terus di. Enggak disebut. Wis suruh repot wong Arab. Sadate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghur. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah kazuhri umi, kamu sudah berposisi kayak ibu. Fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikumpul. Setelah itu getun deh. Waduh, bojo ayune ngene kok. Tak zihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor ning Kanjeng Nabi. Sing lanang tok sing lapor. Kata Rasulullah, ndak ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan zihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman zilatid tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jenis wong lanang kan nurut. Ngulang, kata Rasulullah, zihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita nggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Sing wedok gak terima, enggak. Aku dhewe sing matur Nabi. Puarani Kanjeng Nabi. Puarani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi zihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang nggak benar, tidak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi wong wedok mulai dhisik jorok. Nabi, jenengan roh bojo kula. Yo ngerti dari Nabi, yo ngerti. Akala syababi wa afna umri wa nasartu lahu batni. Terus ayat hatta idza akala syababi terus ngomong terus. Enak wae sakniki dihukumi tolak. Kula riyen wayu kinyis-kinyis, sakniki wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kula kathah. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dipegat. Kula golek bojo jek gampang, tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun isih ayu, tapi meskipun isih ayu. Jenengan ngertos, wong lanang. Anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar, mesti katut babon. Jenenge wong lanang duda iku mesti katut babon. Nak tarumat kula anak kula kelaparan, wong kula rondo wong wedok. Jadi enggak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi lho dikono iku Nabi. Nabi ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku iku nabi ngenteni wahyu. Ya wis pokoke ngono. Pokoke ampun putusno tolak riyen. Tak tinggal mulai sakniki. Pikir-pikir mulai. Jenenge wong wedok. Sekondang tenan kowe. Mulane ning sorane ora ana surat rijal, ana surat apa? Jadi juara. Mulai. Tapi itu justru ngetokno nak Rasulullah iku nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng iku kadang dadi dalailul ijaz. Dalil mukjizati Quran, dalil kenabiane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah namanya. Khawlah perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu enggak pati dengar. Kok mau lamat-lamat ana wedok nglabrak Kanjeng Nabi ngono tok kenangan Aisyah. Sapa wani nglabrak? Terus bakas sopo terus enggak pati detail. Sayyidah Aisyah itu dengar enggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan itu teranan. Ini tak ijazahi wong wedok-wedok sing judes. Nah wis judes menisan dadi wali, pasti didengar Allah. Mulai nang kamar itu terus salat. Kan mau wis suci bakasane. Tapi iki salat tenan, mau nggo salat bar suci iki salat tenan. Salat tenan. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandhani hukum niku. Hukum niku kan ngerubah. Piye? Pangeran. Iku apike watas taki ilang. Lah perempuan saiki nak judes mbek sing lanang ku gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure lha iki sing ra bener. Dhisik ora, tapi watas taki ilang. Jadi gak lapor sopo-sopo, lapor pangeran. Ya Allah hukum ini tidak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenengan kandhani, kayak wahyu terkini. Nah hukum itu tidak seperti itu. Bon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Lah pangeran itu, terus pangeran nurono ayat itu wallahu yasma'u tahawurakum. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah benar-benar mendengar.
Jadi wong wedok nek ngomel, pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek dikai kot tuh banget oleh ngrespon. Jadi ngomelan kowe bojomu ngamuk iku mbok respon niru pangeran. Nah pangeran betah wong la tadurruhu maksiatun wala tanfa'uhu taatun. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madharate. Tapi nek kowe bertahan, iso kena ompreng. Dadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenani pangeran. Pas dekne sujud, Jibril teko ning Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa wa yasma'u tahawurakum innallaha sami'un basir. Sak terus. Nangis cawe wedok mau ditimbali Kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti tambah nangis cawe itu jenengan lu nabi tenan padahal kalau lapore ning kamar jenengan krungu. Akhirnya itu sono ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati in ummahatuhum illallahi waladina. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mulane saiki umat ya sing statusan niku perkarane. Pangeran nganggo hukum napa? Status. Status itu begini, yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu, itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting, harus vulgar, kayak Hamdani kabeh sesuai. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem loh, nah orang iso kena rancangan KUHP. Penjara ya. Penjara. Soben, itu mesti sing bojone ayu, sing akeh di penjara. Tak sing bojone elek kan gak ono pemaksaan ya. Oh ya wis. Dadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Jadi kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi misalnya disuwidang bojomu elek merongot. Pertanyaannya hakim, ngono wae kok ora betah. Kan elek gitu. Kan gak pantas banget. Oh isen lho cara sidang ngono. Bojone wae elek. Bareng disidang. Orang ngono mesti pertanyaan, wong ngono kok ora kuat ngempet kan ngono. Tapi nek wayu terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoke pantes. Tapi tak ulang lagi ya, ini fikih ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatum illallahi waladina. Mulane kan aji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa diibukan. Maka karena ini penstatusan yang salah, saya ulang lagi, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafaroh, bukan merubah status hukum. Ini hati-hati, awas kena salah, merokok kena sekali. Sebab itu Allah oleh ketikan wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dijak hubungan intim. Ini kan enggak nyambung. Ya darani misalnya Hamdani semuanya gini, Gus Baik ku muridku, yo stres wong ngomong ini. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak bener. Paham ya? Misalnya kue turunan Tunggul Ametung terus ngerasa oleh mulya timbang Habib kan ora bener wong untuk Tunggul Ametung kok ape saingan nasab untuk Rasulullah kan wis ora bener. Sesuatu yang enggak bener itu enggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah.
Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu nggak perlu didengar. Mulane nek ana mubalek atau ustad, saya ini punya otoritas untuk fatwa, ngajine ning ndi? Wong sorope ra iso wae fatwa iku piye. Mondoke iku ning ndi? Zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai kok mletene ra karuan. Ngono kudu ditakokno kanca sak kelase. Iku ngerpek ta ora terus nek ra mlete dibarno, tapi nek mlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, nek sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallai waladunahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya gimana rasido kiamat. Sampai pulau sering tak SMS, konco-konco pulau sing kiai. Gus ngenteni kiamat teng pundi. Terus nangkene lho nang omahku mek ngopi ya. Kiamat kok ngono sing wedi yo akeh perkarane apa napa? Kiamat 2000 berapa iki? 12. Nah, rencana aku ben sesuk. Wong ora melok gawe kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil lho sing nggo trompet ngalor kidul. Kowe ora ngerti yo. Padahal dia ini kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Iku era. Nah artinya begini, barokahnya para mufassir, para peneliti Quran, itu nggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu nggak detail, itu nggak mungkin. Karena ya ini perbandingannya, Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaidi Dahlan sampai Syekh Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail. Sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan. Iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan nggak mungkin salah dalam memaknai. Ora koyo kowe. Ning Quran ono kok ayat piro mbok lali pokoke ono. Lha ngono kok dadi mufassir kuwi. Juga lihat bantah-bantahan Basul Masail. Pokoke ono kitabe. Lah yo kitab apa? Jenenge wae lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik ayat iki turun pas Nabi tindak. Turunnya pas bengi. Pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu, kemungkinan salah itu kecil. Jadi dapat dibakas. Al-Khadori wasafari. Cara kowe kan gunane apa dibakas ning omah mbek. Wis ra bakat ngalim, ning teke saya elek. Sajane kan iso ditebak, misalnya ngene, kowe tukaran mbek bojo ge apan? Setengah tahun sangka kawin iki salah amat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak kowe sering tukaran mbek bojo sering jok kira bar 10 tahun. Normal iku. Sak melarat 10 tahun wis bosen. Dadi pancen wis wayahe brontak. Kan orang kan bisa diukur ngamuke kapan. Misalnya aku bertukaran mbek bojo, saya kawin perang dino seminggu. Wah, salaman. Al bidayah lahian nihaya wong kawitan umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak bar 10 tahun itu kesunatan cara. Sing kuat tidak melarat 10 tahun iso. Nak kuat ya bojomu kelainan, wis kelainan. Dadi iso diukur, tunggale nyai. Nyai semangat. Iku mesti nyai pertama setahun rong tahun. Nunggu wis suwi mesti wis biasa. Perkara wis bosen, semua keinginannya agak kesampaian. Pas latihan kiai kan bayangno masyarakat nurut kabeh, ngaji kabeh. Bareng puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style kendo. Jebule padha ae. Nek semangat pertama mesti semangat. Nah takon imam masjid itu semangatnya mau pirang bulan boleh. Puan dan istiqomah jamaah jebule reaksinya tetap soft awal tok. Tambah istiqomah tetap aja soft awal, malah kadang merotoli. Sesuai mesti mikir, tak rewangi ngene yo.
reaksi publik ya pancet, sesuai mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil sesuai mulai dimami santri ya sesuai santai. Iku sing bener, mulai bener ya iku. Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa, orang kok tambah. Makanya itu uniknya Quran, ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah mbek pangeran didawi la'allaka bakhi'un nafsak. Muhammad kowe aja terlalu iku menggebu-gebu oleh dakwah. Mergo untuk iman ora iku urusanku, sementing kowe dakwah standar wae. Aja sampai bakhi'un nafsak rusak awakmu dhewe. Tapi nak kanggo kiai pemula enggak baik niru saya. Saya itu terlalu rileks. Kiai pemula cek semangat ben duwe status mau. Nah, kalau kan statusnya sama lah. semangat terus mohon aman lah pokoknya. Jadi akhirnya pangeran sakit kanjeng Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjuk Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai la'allaka bakhi'un nafsak, sampai kata mufassir muhlikun nafsa. Nabi hampir tarodda anil jibal. Sampai pernah berencana cuek lah. Terus sampai Allah dikandani, sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa 'alaika hudahum walakinna wa yahdi may yasha. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap laisa 'alaika hudahum, itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Atas kula ngene iki ngaji wae. Ada muni ngene, aku pengen ngaji ning Damaran terus tak ulang alim kabeh, demen setruk nek niat. Oh mesti kecewa. Ayo paling sing paham piro, ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targetnya gak paham no, sok ngaji, silaturahim, guyon bareng, bar mulai, bar terus. Mulai mesti ngarah kecewa. Mau takoki wong, ngaji Gus Pak, yo ngaji. Piye keterangan wis pokoke apik. Baleni ra iso iki lho rekamane. Ayo kelakuanmu ngono ta, kira-kira. Jawab. Ayo jajal tanpa rekaman baleni. Narang ngelantur. Lah misalnya terus kiai ini diambisi ngaji muridnya paham. Kira-kira demen kecewa ta? Lah bojo yo ngono tak wari. Ana wong kepengin bojone sholihan, riman, ra bantah. Demen kecewa. Kowe iku sapa? Wong mbok cukupi wae jek bantah mun ora mbok. Sokoke dia target bojo iku penting wedok, nak salat madhep ngulon. Ya wis kok. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula es kiai, bojo kula yo ning. Ya aku narjetno bojo pokoke urip, salat, seneng. Berarti ora usah bayangno teko lunga disambut, terus digodhogno banyu nggo teh, mbok disiramno ya. Demen kecewa, apa? Demen kecewa. Pokoke angger teko takoki, jek urip, Dek. Alhamdulillah bojoku isek. Misalnya kok minggat mulai, Mas aku semula nang wong tuaku. Melok kowe yo melarat atau melok wong tuaku. Alhamdulillah Dek ge cerdas. Tahu sing pantes dieloki. Jan cara hukum melok wong fakir iku kebodohan. Melok wong tua sing sugih itu kepintaran. Tanggapi secara ilmiah. Kok ngergoni wong lanang ujug-ujug mulai ndak ini? Kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana-mana melok wong fakir ora enak. Melok wong tua sing sugih iku enak. Berarti bojo pinter lah goblok. Pinter. Jadi sing syukur. Alhamdulillah Dek kok pinter. Kowe genane melok aku fakir 5 tahun aku ya jagal. Wong kok gobloke ngono. Jadi jek mulai iki. Lah misale ki dirafak. Wis Mas tak rafakno Mas, aku pegat Mas ngene-ngene. Ya ngomong ngono. Nak pancen kowe entuk sing luwih apik timbang aku. Yes piye meneh. Tapi iku kan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki wis bojomu. Terangno. Mengejar barang ra mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojo jawab ngene, fakirmu wis mesti. Sugihmu ke depan ora mesti. Nak adu al yakin la yuzalu bisak. Bar saiki malah ngaji usul fikih. Ngaji kaidah fikih al yakin la yuzalu bisak. Malah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadori Nabi di dalam tok wahyu itu roh nita ini. Mulane Aisyah radhiyallahu anha iku ngerti banget Nabi nantok wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baroah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan ya, Sufyan Al-Mu'attal itu.
Itu Nabi itu fi yaumin syatin, di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya wong musim dingin kan mboten keringetan Kang Ali. Umumnya wong musim dingin mboten apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqon, kenangane Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syatin, di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Termasuk wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat piro boraro. Bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodoh kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana coba? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, dia murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Itu lagi lolos. Saya iki ora, wong bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis ae. Takoki kenapa ngaji sing untuk barokah. Semangkone kok nguri ora paham. Mau kenangane ngajine rame, wis ngono tok. Mbak sapa mbah kok nguri rapati krungu. Padahal umpama ngarep lah ya padha ae rapati paham. Dadi mulane nek rapati paham kok nguri ben alasan ora paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu itu ora paham ora iso. Mung dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites. Maca muwatta dhisik, disinaoni sik lagi ngaji Imam Malik. Terus dites. Sufyan Ats-Tsauri nate ngetes Imam Syafi'i ngene. Cara kowe mesti gagal. Tes-tesane ngeten. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nanya lo ya jangkar karena lebih senior. Ma maknal hadis la tuharrikut toiro atau atiron la tuharriku at-toiro min wakanatiha. Sebagian riwayat min makin natiha. Manuk itu aja mbok obahno sangka kurungane. Ya manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasaum. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan, maka perginya mubarak baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toirun, burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya? Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah, alamat elek rasidul lunga. Padahal sing mesti kan ceceke hati-hati, iku sing mesti nganti. Tapi wong Jawa tafsire kan cecek ceblok, iku berarti celaka ya. Sing celaka ceceke ta wong sing ngape lunga. Tapi orang Jawa ora ya. Ngape lunga ana cecek ceblok gak sido jare alamat apes. Padahal cecek tiba sing mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dene latihan jumping. Ane latihan uji apa? Uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya. Kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Nah, Rasulullah itu melarang itu. Makanya terus ngendikan la tuharrikut tayra min makin nadiha. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Abu Abdillah qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Cara sing ditakoki kowe,
Ojo geman yo manuk mbok obah-obahno. Kurang pegawaian tas putih. Karena uteke wis ora sambung. Lah ya cung ojo geman manuk ning kurungan mbok obah-obahno. Mesti jawab sampean, kurang pegawaian tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan buruk. Dan itu adatnya orang Arab dulu-dulu. Makanya no inna tatoyarna. Jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Mulane diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Kalau terus nanya. Jadi kalau sampean tanya kenapa ini dipelajari hadori, safari, laili, nahari, seifi, sitai dengan otoritas seperti itu maka kemungkinan ulama salah itu kecil karena detail. Jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar, ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar, ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini, awas rungono, awas sekali salah setengah kafir. Mesti kafir swasta, bukan kafir tenan. Nggak, coba misalnya begini, enggak ini saya bedai. Wes akang alillah alhamdulillah. Ittaqu waha, kena makna nih, coba, tidak jawab saja. Ittaqu wadiya sira kabeh, takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku be Allah wedi terus kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafadz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan, sama istri serius. Wis takut, ora usah dikongkon wis takut. Ada lagi misalnya nyuwun sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqra, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Lafadz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hijrah dineng. Sehingga ketika dineng itu mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza taqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu, saat terusnya itu sampai wa dhannu alla malja'a minallah illa illah. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek urip. Bareng ngrasa entek uripe terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di tiang masjid, dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan, dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati, kita hormat sama Mbak Arwani, Mbah Mun, hormat sama Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulillah SAW, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqullah kayak apa, ittaqul hayyah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan lafadz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal, nak kira atau krungu ya kebangetan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Wassalat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'aun. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya Kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas Kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat gini, innallaha saat temne Allah Ta'ala yusolli misalnya, maca sholawat sapa Allah. Masa macane sholawat Allah muni ngene, Allahumma sholli ala Muhammad. Lho Allah dhewe kok muni Allahumma terus piye kan gitu. Paham nggih? Tentu redaksine Allah ya usolli ala Muhammad. Saya menambahkan rahmat kepada, ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan. Saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikati istighfarun. Ketika seorang malaikat disebut membaca sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua ini nak wong sombong, nak ndongakno Kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok ndongakno wong sing jelas. Ya demen diguyu malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah itu jenengan sakake ini nak ora bahaya kafir iku. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai apa. Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu lama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat khadoriyah, safariyah, lailiyah, nahariyah. Sehingga detail. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufassir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama, kalau kamu ingin tes doktor tafsir, itu ada satu kata, sak kalimat, orang sak kalam, sak kalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dhisik waqaf. Minal aswad itu waqaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimak bojone didelok. Orang ketok aja oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok aja oleh. Mangan ya gitu, mangan tengah mangan nginceng neh. Oh orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi gak boleh makan minum itu apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri itu, dilapuri wong salah paham mau do masang apa? Benak. Mana santri sing nakal benangi cilik benang ketok-ketok. Nah benangnya gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko, orang ngono maksudnya umatmu salah paham. Iki aja ana sak kata suruh tak turun nominal fajr. Jadi minal fajr itu satu-satunya contoh ning Quran sing turun mau sak kalimat tok. Jadi Jibril kok langit medun ning bumi, iku mau nggawa minal fajr. Ya sakake ya kok langit tok bumi mau nggawa apa? Minal fajr. Iku Jibril mau turun apa? Minal fajr. Satu-satunya contoh Quran turun sak kata, sak kalimat, ora kok apa? Sak kalam rak musnad atau musnad ilah. Saya teruskan malih ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanadnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna am, dengan lafadz am, dan itu bahaya.
Misalnya lafat am gini, innal insana lafi khusrin, semua manusia pasti getun. Mosok Rasulullah masuk lafat innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan, alil ahdi, al itu untuk makna takrif. Orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusri. Sehingga proporsional. Apa Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel didawi pangeran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan, karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tapi kenapa Bani Israel dikhitopi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada? Seperti begini ya. Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan nggak akan merasa lebih baik ketimbang Mbak Munawir karena gurunya. Mbah Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbah Zubair. Sama Said Abdul Al-Haddad terbaik. Tapi kan nggak mungkin beliau kerja dibandingkan sama Faqih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya senior. Paham ya, jelas ya? Sama lah. Ketika wa anti faddaltukum alal alamin, Bani Israel dikhitopi gitu, alami zamanihim. Bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding apa? Orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah SAW karena umatnya Nabi kena status kuntum khaira ummati. Ya jelas ya. Jadi, nah, siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu ya mau berteman orang-orang kafir. Itu ulama yang tahu. Bertemannya apa? Karena Rasulullah tidak punya hadzun nafsi, bertemannya adalah tatmi anil Islam supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Tolaban di imanihim wa toma'an di imanihim. Tidak sing akrab sampean, oh paling untuk servis ya. Gak butuh Islami, butuh duitnya. Kan nanti terserah. Sama-sama dohir itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik nyontono gampang kasus wong itu. Ana wong soleh ngekeki dhuwit rondo ayu. Wis pikirane nulung. Enak wong dolim ngekeki dhuwit mesti pesen, mbok pesen apa ora tahu. Jadi sama, perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Sama. Lho coba kiai sama orang fasik ya ramah ya lomo. Enak menawa gelem dadi apik. Antar wong fasik ya sayang ya lomo ben kena dadi anak buah ben gelem ngedaro narkoba. Lomane padha pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik, sing badar narkoba memberi ben gelem dadi anak buah. Memberinya sama. Perhatiannya yang beda apa? Niatnya, karena tidak akan sama afamangkana mu'minang kamangkana fasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena bawa koyok kue terus diterjemah, apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya apa ujian masuk madrasah aliyah. Bocok orang karu-karuan paham itu. Jadi sing detail ya ngaji Quran sing detail. Jadi afamangkana mu'minang kamangkana fasiko. Makanya Rasulullah nanti ngendikan dan hadis ini saya pegang betul. Jangan geman salah paham sama orang soleh yang alim karena motifnya pasti kebenar meskipun dohirnya salah. Terus Nabi ceritakan Habrun min ahbari Bani Israel. Dulu itu ada orang alim dari Bani Israel. Itu orang soleh sekali, alim sekali. Tapi ketika beliau sodaqoh itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasar nas, orang geger, orang alim sodaqoh mbek maling. Kemarin Kang Ali santri radikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua dikekno lonte, dikekno wong nakal. Geger meneh. Ini orang alim kok malah ngamal ning lonte. Geger. Geger belum selesai hari ketiga, dikekno wong sugih. Jadi 3 hari itu keliru terus.
Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi lonte wak kepen golek duit. Dadi wingi ku tak kei, nduk kowe wak dadi lonte golek duit iki tak kei tapi ora usah dadi lonte. Fala Allah antas taifa, saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal. Beda enggak ambek wong fasik sing ngekei duit. Ayo beda to ora? Terus yo pesantren. Terus copet itu dikasih, ditanya. Kenapa kamu ngasih copet? Lah ya copet nganti nyopet golek duit. Cung ora usah nyopet ya dina iki tak kei. Biasane sedina untuk piro cung misale? Ya 500.000 wis kei 500.000 ora usah nyopet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih, tapi motivasinya B. Sing paling sinis terakhir wong sugih dikai. Wong sugih ya bingung, "Mbah ya iku lho sugih mbok kei duit." Lah nganti kowe medhit, iku ora saking senenge duit tak tambahi. Akhirnya isen suka. Makanya masyhur itu. Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadakno wong. Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasara Najran, sampai Nasara Najran sowan ke Nabi konsultasi tentang agama. Terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka. Itu beda dengan kita. Kita seperti itu nggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh menganalisis sesuai fahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Saya ulang lagi, tetap beda. Karena tadi, misalnya ada wong alim, soleh, terus senengannya mulang rodo-rodo ayu. Ya kita harus husnudon. Paling banter, songko bodoh jadi pinter. Songko nakal jadi solihah. Songko kedonyan jadi eling akhirat. Ya, motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba Hamdani itu sono sing diwayo. Ya tetap halal kan diwayo. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone dibak nih manakib, nenggone dibak berjanji wayamsi ma'al armalati. Di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda. Karena mereka kasihan. Tapi nak simulang sampeyan, simulang Hamdani sing khusnudan ku sapa? Khusnudan ku kebodohan. Karena terus eling dene sing ayu iki sing elek iki. Dadi ora penting iku paham ta ora, sing penting dene aftar apal apa? Itu kan ngeri betul. Maka ini penting saya utarakan. Jadi apa nak ngendikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afamangkana mu'minang kamangkana fasiko. Saya itu merasakan, saya kemarin 7 hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas perainan. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu nggak diundang. Mereka minta saya ngaji. Beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali-kali gus ngaji di Korea. Aku ya bilang gini. Tapi waktunya terserah aku. Ngatur kiai dosa. Ya gus pokoknya terserah jenengan. Mereka mintanya 1 bulan di Ramadan. Bangunnya pondokku bukan tutup. Kiai sewa kira. 1 bulan Ramadan bisa. Akhirnya saya minta seminggu saja. Uniknya apa setelah saya di Korea? Tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas nerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesalahan kamu itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat Gus yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustadz-ustadz di sana merasa nyaman. Enggak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Akhirnya dikenang. Nasihat saya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat ngundang saya, semua guru-guru, terus saya ijazahi itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis, bumi di sini tuh nangis semua karena lama nggak dipakai sujud. Padahal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea nggak ada orang Indonesia, bumi ana sing lodang. Jadi didelok malaikat kok dhuwur, ini kok lodang karena nggak ada yang sujud. Tapi baru kayak dikepung TKI 49.000. Dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang ning Thailand, kadang ning gone
Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik nawani gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI di sholat itu dincengin ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena taunya mereka ya namanya sembahyang pakai patung. Jadi betapa mereka nggak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia. 49.000. Nah sekarang udah bikin masjid, udah apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid itu unik. Kadang lantai 1 gereja, lantai 2 bar, lantai 3 masjid. Jadi saya pernah ngaji bab itu mau ke masjid ngelewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai 2 bar. Bar itu lantai 3 masjid. Kadang balikannya masjid dulu, bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah Gus mau ke masjid, lantai 2 bar sudah masuk setengah. Ke masjid apa di sini aja ya? Tapi ya tadi, makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikawal Quran ila yaumil kiamat. Jadi yang dikawal Quran bukan orang Kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas Muslim saja, termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran. La yadurrukum man dhalla idza tadi. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali ketika Uni Soviet itu mengkooptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau ngajarkan tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah wal qawi, Allah itu zat yang kuat, gak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk ngajarkan tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemakmuran. Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam, yaitu Ceknya, Uzbek, Tajikistan. Laukanu khina kufrihim tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam, sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya itu jenenge la yadurrukum man dhalla idza tadi. Jadi orang sekeliling kamu sesat gak masalah, asal komitmen kamu sendiri tercerahkan atau mendapat hidayah. Saya itu ingin ya Quran seperti ini tuh mancep neng umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi eling-eling ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi kamu tidak usah takut zaman. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini. Itu tidak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang nggak ngerti Habib Mundir di era modern? Sampai Majelis Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang nggak ngerti keluarga Kuitang? Orang-orang alim yang non Habaib juga banyak. Dulu ada Mbak Syafi'i, sekarang ada Pak Sukron Makmun, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhibin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu la yadurrukum man dhalla idza tadi. Uni Soviet kayak apa dikjayanya? Ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas napa? Islam. Jadi kowe ora usah kuwatir, wah iki negara Indonesia rusak tauhid kudu dihancurno. Wah, apa-apaan gak tau ngaji, yakin gak tau ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumil kiamat. Jelas dawe Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawa'ahum. Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ila yaumil kiamat kata Nabi. La yadurruhum man khalafahum, dan umatku yang bela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka. Dulu ketika kita kecil, pengajian kudu lapor Polres, mobilnya di data, ya bener ya. Saat ini pengajian rasa diundang Polsek dorau. Bedanya kan jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan, sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat, tidak mungkin mesti hebatnya wong dhisik-dhisik. Tapi agama ini dijaga Allah.
Nak cara kiai-kiai sing tasawuf, dhisik digawa Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku agama mlaku. Berhubung agama diurusi pangeran, saiki digawa mudin ya mlaku. Mergo sing ngurusi pangeran. Cara sing ngurusi manusa agama iku wis tutup. Mergo sing gawa trimo mudin. Tapi berhubung dijaga pangeran, sing gawa rodok-rodok pidol wis tetep mlaku. Dari Hamdani wis tetep mlaku. Ya memang Allah Ta'ala sudah janji la tazalu ta'ifat. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawuh Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang menentang. Tapi syaratnya tadi lah ya, syaratnya seperti di Quran tadi, idah tadi itu. Kalau di Kudus bar bisa rame, tapi nyatanya pengajiannya Ki Saroni ya bisa rame. Artinya kebenaran itu sebenarnya nggak pernah kalah. Coba saya sekarang hitung saja, konser dangdut sama sholatnya Habib Syekh, pendatangnya banyak mana coba? Tetap menang Habib Syekh. Sekarang orang yang di bar sama ngaji Jumat pagi banyak mana? Banyak banget. Artinya kebenaran itu selalu menang. Lah repotnya kadang singgo kebenaran itu hitung-hitungan. Tak rewang ini untuk opo, itu mulai masalah. Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai. Asal yang bawa ikhlas, insya Allah tetap menang kan? Dong tuh paham ya, rasa tersinggung ya biasa wae rasa. Jadi artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang nggak menarik itu sebetulnya. Kok menarik piye dong? Kiai ini wis lanang, jenggoten, brewoken, lah anak dulu artis kan karuan, sing disawang ayu. Lagi misalnya Khadruwan sing Hamdani Ali wis delok kok ngaji gini iki sing guri delok Hamdani untuk apa ya. Tapi yang menarik wae. Ya coba Vatikan, saya punya temen itu pernah main di Vatikan. Itu kan menarik, ada gondola, orang Eropa itu cantik-cantik, katokan cekak. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah wis kotak, pinggire wong brewok jobahan. Tapi wong mukjizat. Iku wong ya wedan tenan mara Ka'bah. Edan seneng banget, ora edan basa Jawa, basa Arab. Cara wong Jawa nak darani seneng banget wis apa? Coba. Justru itu kita mukjizate Ka'bah. Lah ya kalau orang ke Vatikan kan menarik wajar kan akeh wong ayu, terus sungainya indah. Mara Ka'bah aja. Terus kotak ireng pisan. Terus ngono wong Arab-Arab. Wotok-wotok kadang dituwakoki. Wah, tapi wong Ka'bah iku keramat. Daya tariknya ya luar. Lu umpama nuruti teori sosial, Ka'bah itu menarik ndak? Coba sampeyan jawab. Ini justru iku keramate. Kiai yo ngono, wis watuk nak mulang rae nak. Wadang mulang saking sepuhe sidang itu. Tapi sing ngaji yo mbake. Ana canom wis jaga penampilan, jaga image, berhubung niate ora pati ikhlas. Lah wong yo ora seneng. Dagem wong itu. Dadi macam agama iku mesti iso jaga agama mau ikhlas tok mun ngandel kula. Karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa? Ikhlas. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang, dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang nggak pernah kerja. Terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi nggak dikasih, ini yang nggak kerja dikasih terus. Loh kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasien. Kamu milih jadi pahlawan apa pasien? Pahlawan. Jadi sebetulnya faham-faham ekstremis ini dari kegoblokan. Dari kegoblokan berpikir nubuwah sehingga tidak punya rasa ibadah. Lah ini yang menjadi orang-orang ekstrim. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad, kamu kalau bagi harus adil." Pikiran mereka kalau adil sama rata sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram. Mau ndak ikut bikin kok minum. Enak tamu, toko-toko mangan, sing masak kangelan urung mangan. Itu jadi edan bareng. Itu sama seperti kasusnya Bahram Al-Majusi itu. Dia itu seorang raja kaya, punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu dirabek nang liya rugi, sing gedhekno aku sing rumah aku dirabi wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Jadi pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur itu dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah, ditemuin gitu.
Terus kata Rasulullah, salam saya untuk Bahram al-Majusi. Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang berdua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi. Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat banyak. Itu bahaya. Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Pas. Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya ya masih waras itu. Jadi kalau dikasih itu bingung. Tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok alma maternya nuntut. Itu saya tidak tahu gitu. Itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi. Walhasil si Bahram tadi itu, ini cerita harus saya teruskan karena nggak boleh diputus. Dapat salam dari Rasulullah, ternyata dibalik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama, malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ, ganggu dia tentu ya. Ketika dikejar pulang lagi sampai 3 kali. Dia tanya, kenapa Bu kamu begitu? Katanya saya ini anak-anak saya kelaparan. Kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan. Saya ingin minta Anda. Tapi setelah saya ingat Anda ini majusi, saya mukmin, saya mukminah, saya pulang. Ya sudah Bu, kamu di rumah saja. Nanti saya kirimi makan. Dikirimi sendiri, padahal dia seorang raja, orang kaya. Barokahnya itu dia dikasih tobat sama Allah. Dan paginya ketemu tamu yang mengirimkan salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Bahram ini menjadi Muslim. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali. Itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitab usial namanya. Di takrib ada kitab usial. Dan di situ ada penjelasan mangkutila dunamali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh maka malingnya atau penjahatnya muhadarun damu, nggak punya hak nuntut kisos karena dianggap nggak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja, saya tidak mau membunuh orang apa? Mukmin atau membunuh orang Muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir, Ali ku geblek, wong mukmin kok pengen mateni mukmin. Muawiyah yo geblek pisan, wong mukmin kok pengen mateni orang mukmin. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah ijtihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya ijtihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Akhirnya mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur itu, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya dilatih berpikir apa? Nubuwah, disebut al-ulama warasatul anbiya. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi.
Misalnya begini, saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi burunya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, sedekah Rasulullah, ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut, malah tidak disuruh nganter. Pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing. Waduh. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar. Terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa maksiat. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran, yaitu tadi, saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemasan. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur seperti Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non muslim, kalau bikin aturan ya ala non muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat di obrak-abrik sama Satpol PP macam-macam, kita untung. Tapi kalau orang-orang khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau saya dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Nah, tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat, ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu, karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang
li'ibtalil haqqi, untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan, itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah ada. Nah sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid itu khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Bahak. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat. Pornografi dijual, tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual, apa saja dijual. Kalau tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu sukan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Makau jadi kota judi, Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang gamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan, akhirnya rapati juga. Tapi barokah tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap, itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan suap. Asal lawannya batil ya. Kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh, karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak nerima itu satu. Kenapa setiap ghanimah harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat, kemudian juga digauli orang Islam, yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam, kok kayak garong? Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi, senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul, karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Bapak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir, akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang kafir. Ya seperti itu. Paham? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat aiman. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Islam. Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya, sama-sama ekstrim. Jadi ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah ini. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting, karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taktuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial, karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak apa?
benar. Al-fi'atul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Tapi Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini, laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga gak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la dororo wa la dirar, dia menyalahi aturan itu. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan, itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakadha wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan, ya hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam harus di depan? Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh, enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam. Jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua, sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad, kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik, ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil, anaknya kiai butuh kiai, saya itu yang mulang itu senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan, malah sekarang pasien itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah, karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja, rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini, kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal, mau minta apa gitu. Terus dia pulang, ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh orang mikir seperti itu. Mang wis salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, amar rojul fa'adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi